guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel membahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 34. Cerita berlanjut, di dalam laut kematian terlihat mereka sedang bermeditasi. Sedangkan Yunce berusaha sekuat tenaga mempertahankan penghalang api demi mempertahankan garis kehidupan permaisuri iblis. Tapi penghalang ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Akan tetapi Jasmine muncul memberitahu Yunce untuk menggunakan Great Way of the Buddha. Teknik ini bukan hiasan saja. Bila dibandingkan dengan ruang primordial Profound Art, tempat ini bukan apa-apa. Yunce baru kepikiran akan hal itu. Ia akan mencobanya. Ia keluar dari penghalang. Ternyata elemen api di sini diserap ke dalam tubuhnya. Dengan begini Yunce mengkultivasi pembunuhan Great Way of the Buddha. 1 jam kemudian, ia sudah memasuki alam tanpa pikiran dan kesadaran. Hanya sedikit orang yang bisa memasukinya. Jasmine mengagumi bakatnya yang luar biasa ini. Sekarang Yunce bisa menerobos ke ranah Emperor kapanpun ia mau. Karena 1 bulan Yunce sibuk mengkultivasi, celakanya ia melupakan keadaan permaisuri iblis. Ia berlari ke dalam penghalang api. Saat memastikan keadaannya, garis kehidupannya sudah melemah, tapi masih ada. Lalu Yunce menyadarkannya. Dengan begitu permaisuri iblis terbangun. Setelah itu Yunce membawanya keluar. Di atas permukaan laut kematian, terlihat di depan mata mereka sudah dekat dengan tanah leluhur Gagak Emas. Ternyata mereka terhanyut sejauh ini. Kemudian mereka berdua berangkat ke sana. Sesampainya di tanah leluhur Gagak Emas, Dewi Suci Gagak Emas marah ada yang mengganggu kultivasinya. Saat mengetahui bahwa itu permaisuri iblis, dia mengurungkan niatnya. Oh, beberapa hari tidak bertemu kau. Tidak kusangka pesan yang aku beritahu sebelumnya ternyata dapat kau penuhi, kata Dewi Suci Gagak Emas. Tolong jelaskan maksudnya apa? Tanya permaisuri iblis. Memangnya kau tidak tahu jika pria di sampingmu ini memiliki darah ponik? Itu dapat menyeimbangkan yin dan yang. Karena persyarat sudah dipenuhi, kalau begitu aku akan membantumu sekali. Harus kalian ingat bahwa Rana Damikat yang didapatkan memiliki masa hidup 3 tahun. Jawab Dewi Suci Gagak Emas. Tetapi Yunce masih kebingungan dengan kata menyeimbangkan. Namun permaisuri iblis mengerti maksud perkataan Dewi Suci Gagak Emas. Tanpa basa-basi ia langsung menggodanya dan melepaskan satu persatu pakaiannya. Yunce dibuat tercengang apa yang dilakukannya. Sepertinya permaisuri iblis begitu agresif hingga ia melupakan di situ masih ada Dewi Suci Gagak Emas. Dirinya membuat penghalang untuk mereka melakukan hubungan intim. Setelah melakukan hal itu, ia pergi. 10 hari kemudian, terlihat Yunce keluar melambaikan tangan. Ia setengah mati tak kuat melayani permaisuri iblis selama 10 hari berturut-turut. Akan tetapi permaisuri iblis menariknya agar melanjutkan kembali. Setelah 3 bulan berlalu, terlihat mereka sudah selesai melakukan hubungan suami istri. Nampak dari wajah Yunce, ia merasa dieksploitasi oleh permaisuri iblis. Tak lama Dewi Suci menemuinya. Saat sedang mengobrol dengan mereka berdua, dirinya terkejut. Ia menatap tajam ke arah Yunce bahwa di dalam tubuhnya selain ponik masih ada darah Chaos God, Dragon God, dan Sirius. Ini bisa dibilang keajaiban, bisa menerima bersamaan. Bahkan skillnya tidak lama dari anak dewa. Dengan talenta yang dimiliki Yunce memang tidak buruk sebagai pilihan yang terbaik. Jadi ia akan memberikan 3 harta berharga. Pertama 9 putih Golden Crow Origin Blood. Kedua Chaos God Thunder Seed. Dan ketiga Nensan God Jade. Scene berpindah 3 bulan yang lalu. Kediaman Dukue mengabarkan tentang kematian permaisuri iblis saat mewarisi darah Golden Crow telah mencuat. Hari sebelum Dukue naik tata, terlihat penduduk begitu antusias menyambut penggantian Demon Empress karena mempunyai harapan baru lagi. Sementara Ki-hon dan Mufian berencana balas dendam demi putranya dan perbuatan mereka yang begitu kejam pada keluarganya. Perkataan Ki-hon sebelumnya, jika Demon Empress dilengsarkan, maka ia tak sudi berlutut pada pengkhianat. Bila itu terjadi, maka ia akan melawannya. Keesokan harinya, hari ini hari di mana upacara penobatan dan kenaikan tahta. Para pejabat tentu menyaksikan penuh dengan sukacita. Dukue telah tiba. Di saat berjalan ke singgasananya, namun Ki-hon dan ayah mertuanya datang menghentikan acaranya. Tujuan kedatangan Ki-hon menuntut balas dendam atas apa yang dilakukan terhadap Yunce. Hari ini mereka berdua akan membunuh para pengkhianat, meskipun ia harus mati tanpa penyesalan. Terlihat Mufian sudah tak sabar. Ia menggunakan elemen es.
menyerang pengkhianat yang mendukung Dukuai. Dengan sekali serang, dapat membunuh pelayan yang ada di situ. Dan masih ada orang lagi yang tidak mengerti situasinya. Dengan sekali serangan, membuat musuhnya terkapar tak berdaya. Mufian terus saja mengacau di tempat itu. Kini, Mufian melawan dua sekaligus. Ia akan menunjukkan pada mereka. Dia menyadari sampai di mana batas kekuatan mereka saat ini. Mufian mau akan segera rantai. Rantai ini dengan cepat mengarah ke mereka. Dua bersaudara tak sempat melarikan diri. Alhasil mereka terjerat rantai hingga menewaskan mereka berdua. Melihat kejadian barusan membuat para penjabat ketakutan, sehingga mereka bersembunyi di pilar. Di sisi lain, Dukuai murka atas keributan yang disebabkan Mufian. Ia sudah tak tahan lagi. Dengan begitu, ia mengarahkan seluruh pasukan untuk mengepungnya. Tak mau hanya menonton ayahnya menghadapi musuh, Ki Hong bergabung menghadapi mereka. Di waktu bersamaan, diperlihatkan permaisuri iblis sedang melihat Yunce menguasai api Golden Crow World Burning Record. Ia terpukau akan bakat yang dimiliki Yunce. Dengan hanya beberapa hari saja, Yunce sudah bisa mencapai level 7. Karena sudah lama berada di tempat ini, sudah waktunya mereka untuk keluar. Takutnya terlalu lama di sini akan terjadi hal yang tidak diinginkan di Demon Imperial City. Tak ingin menunda lagi, lalu mereka berangkat kembali ke dalam kekaisaran. Dilihat Yung Ki Hong kewalahan menghadapi mereka, sedangkan ayah mertuanya terkapar tak berdaya. Pertarungan kali ini Ki Hong tidak diuntungkan karena kalah jumlah. Meskipun dirinya masih sanggup berdiri, ia menerima luka dalam. Dengan kekuatan Dukuai di atas kertas, ia tak segan-segan menindas Mufian yang tergeletak di lantai. Ia terus menerima sisaan dengan brutal. Mufian tidak bisa berbuat apa-apa. Ia berteriak kesakitan. Sedangkan Ki Hong tidak bisa berbuat banyak. Setelah puas menyisir, dia dilempar. Akan tetapi Ki Hong dengan cekatan menangkap ayahnya. Tak ingin berlarut-larut dalam suasana, Ki Hong ingin mengakhiri pertempuran ini dengan menggoreskan tangannya menggunakan pedang. Darah yang mengalir dari tangan Ki Hong membentuk sebuah gumpalan darah. Gumpalan darah ini memancarkan ke atas hingga menjulang ke langit. Seketika langit Demon Imperial City berubah menjadi gelap gulita. Ini adalah skill terlarang yang paling terkuat dari keluarga Yun. Ki Hong sudah tidak peduli dengan kematian rakyat biasa. Ia sendiri berniat memusnahkan seluruh orang. Pihak lawan dibuat ketar-ketir karena aura barusan sangat mengerikan. Apalagi mereka terjerat area yang bisa menghentikan langkah mereka. Di saat situasinya sudah segenting ini, tiba-tiba ada suara dari langit. Yaps, itu adalah permaisuri iblis. Nyawa Ki Hong sudah tertolong. Kedatangannya di waktu yang tepat, diikuti mengeluarkan butir-butiran api. Itu dapat melenyapkan aura ungu di sekitar Ki Hong, dan langit kembali cerah. Mengetahui permaisuri iblis masih hidup, pihak lawan dibuat bertanya satu sama lain. Permaisuri iblis menghampiri Ki Hong. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih karena sudah membantu sampai sejauh ini. Ki Hong menanyakan soal anaknya. Pemimpin Ki Hong tenang saja. Kondisi Yunce sangat baik. Hanya saja dia ada urusan, jadi dia tidak datang bersamaku, jawab permaisuri iblis. Raut wajah Ki Hong begitu bahagia mendengar berita tersebut. Untuk sekarang giliran permaisuri iblis maju, sedangkan dia menyuruh Ki Hong untuk mundur dulu. Ada urusan yang ia perlu tanyakan. Namun mereka masih saja memberontak, malah menuduh permaisuri iblis menghilang tanpa kabar. Ia tidak tahu rasa tanggung jawab sebagai pemimpin. Hahaha, perkataannya bagus. Ternyata Yunce sudah datang. Kini untuk dirinya tampil di publik. Jika bukan kau dan ayah brengsekmu ingin membunuh kami di lembah petir, mungkin kami sudah mati. Tapi takdir masih memihakku. Hari ini kami akan membersihkan hama di sekeliling Demon Imperial City, ucap Yunce dengan membawa pasukan dari 5 keluarga penjaga. Dukuai tertawa dengan perkataan Yunce yang menggelikan. Dia masih meremehkan pihak permaisuri iblis. Saat menepuk tangan, ternyata dia memanggil pasukan bayangan yang bersembunyi di belakangnya. Mereka semua sudah berada di ranah Sopherik Mystic. Itu sebabnya Dukuai menyepelekan lawannya. Lalu ia memerintahkan pasukannya menyerang permaisuri iblis. Pada saat akan menyerang, serangan begitu cepat menewaskan anak buah Dukuai. Dukuai menginstruksikan menyerang secara bersamaan. Akan tetapi permaisuri iblis masih tenang, malah berjalan ke tengah mereka. Sedikit gerakan itu dapat membakar mereka hidup-hidup hingga menjadi abu. Kini tinggal 7 keluarga penjaga. Di saat kondisi terpojok, tiba-tiba ada suara dari belakang. Kurang ajar, beraninya kau membunuh orang tanpa pandang bulu. Sepertinya aku harus menggantikan ayahmu untuk memberi pelajaran.
ucap orang tersebut. Di masa lalu, orang ini adalah guru dari Kaisar Iblis. Jika orang tua ini ikut campur, jangan harap pemaisuri iblis mengampuninya. Namun orang ini memilih pilihan yang berbeda. Ia akan melawan pemaisuri iblis. Begitu sombongnya, ia menantang pemaisuri iblis. Ia sama sekali tidak tahu sedang menghadapi orang seperti apa pemaisuri iblis ini. Orang ini lalu merobek bajunya, serta energinya terpancar. Namun dengan cepat teknik pemaisuri iblis menangkapnya. Diteruskan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Saat ini nyawa mereka terancam. Pemaisuri iblis memberikan serangan. Mereka menggabungkan kekuatan membuat barrier. Di hadapan pemaisuri iblis, barrier ini bukan masalah besar. Begitu mudahnya barrier tersebut hancur di tangan pemaisuri iblis. Mereka menerima luka. Karena tak ada lagi perlindungan bagi Dukuai, ia kabur dari situ. Meskipun Dukuai bersembunyi dimanapun, teknik pemaisuri iblis selalu mengejarnya. Pada akhirnya Dukuai tertangkap. Permaisuri iblis meminta dimasukkan Proper Handle agar saat diinterogasi berkata jujur. Dengan senang hati, Yunce menerimanya. Oke. Dimulailah Yunce menanyakan, soal waktu itu, kenapa orang Profesor Sky Continent menginvasi Illusory Demon Realm? Dukuai berkata terbata-bata. Namun, dengan paksaan ia berkata bahwa ayahnya yang memberitahukan rahasia Recreation Mirror dan harta pusaka lainnya pada orang Profesor Sky Continent dengan menggunakan transmisi. Kembali giliran Yunce menanyakan, bagaimana Kaisar Iblis bisa mati sambil menampaknya. Dia berbicara, sebenarnya dari awal ayahnya dan orang Profesor Sky Continent sudah mempersiapkan Heavenly Soul Array untuk membunuhnya. Dengan memancing Kaisar Iblis pergi ke transmisi array yang terhubung ke Profesor Sky Continent. Dengan disaksikan banyak orang, mereka terkejut bukan main. Mereka tak menyangka bahwa selama ini Dukuai dan ayahnya melakukan konspirasi. Cerita berlanjut. Lalu dia menceritakan kembali. Yun Cahaya beserta 12 tetua pergi untuk menyelamatkannya karena mendapat surat dari ayahnya. Setelah menghilangkan pemaisuri iblis, Dukuai bersama ayahnya berencana mengambil alih tata Illusory Demon Realm. Sayangnya, pemaisuri iblis yang jatuh ke dalam laut kematian itu ternyata tidak mati. Jika tidak, pasti benua ini telah dikuasai. Sekarang, Yunce menanyakan siapa saja berkomplotan dengan dirinya. Saat Dukuai mengatakan, tiba-tiba ada yang menyalahnya. Orang ini bersandiwara. Jika dari awal ia tidak tahu bahwa Dukuai telah melakukan dosa besar. Jika tahu dari awal, ia tidak akan mau bekerjasama dengan kelompok ini. Kalau begitu, kau mati saja. Pemaisuri iblis mengeluarkan api Golden Crow. Api tersebut menembus dadanya. Seketika orang ini tewas di tempat. Melihat teman komplotannya tewas, mereka berlutut memohon ampunan untuk diberikan kesempatan sekali lagi. Hah? Kesempatan? Saat kalian menentangku dan menindas keluarga Yun, kenapa tidak memberikan kesempatan? Sekarang kehancuran sudah di depan mata kalian. Kalian baru memikirkan ingin kesempatan. Aku tanya pada kalian, apa kalian pantas diberikan kelonggaran? Ucap pemaisuri iblis sambil mengeluarkan aura. Aura tersebut ditunjukkan pada mereka, membuat mereka jadi tertekan. Namun ini hanya peringatan. Jadi jika mereka ingin diberikan kesempatan, maka mereka disuruh membunuh Dukuai untuk membuktikan keseriusannya. Nampak wajah mereka gugup akan hal itu. Dengan sedikit kata-kata tegas oleh pemaisuri iblis, lalu mereka berani mengambil keputusan tersebut. Terlihat dari cara memegang dagger yang diberikan oleh pemaisuri iblis tanpa keraguan sedikitpun. Kemudian ia melancarkan aksinya. Di sisi lain, pihak keluarga Yun seperti menonton pertunjukan anjing saling menggigit. Di detik-detik maut akan menjemput nyawa Dukuai, saat waktu krusial ayahnya datang menghalau serangan tersebut. Dia terpental dan meledak. Boom. Lalu Dukmi membebaskan anaknya dari belenggu api Golden Crow dan membangunkan kesadarannya. Tentu dia telah tersadar. Tanpa disangka, ternyata Dukuai memuntahkan darah. Seketika dia tewas. Mengetahui anaknya mati karena perbuatan Proper Handle, dirinya murka dengan tetua Yun. Dukmin bergabah menyerang Yunhei, namun pemaisuri iblis sudah mengcover, menyelimuti tubuhnya dengan api. Seketika Dukmin meninju sembarangan, akibatnya tangannya melepuh. Ia kesal, ia akan membereskan pemaisuri iblis dulu, karena dia telah mengganggu. Begitu arogannya Dukuai akan kekuatannya sudah mencapai akhir, bahkan meremehkan pemaisuri iblis yang tidak tahu sampai di mana batas kemampuannya. Karena terlalu banyak mengoceh, pemaisuri iblis menyerang duluan. Tak mau kalah, Dukmin memberikan sebuah serangan. Serangan mereka berdua berbenturan. Boom.
Ledakan barusan begitu besar, menyebabkan sebagian orang yang menyaksikan pertempuran barusan menerima dampaknya. Dilanjut, pertarungan mereka cukup cepat. Dilihat dari mata telanjang hanya kilatan cahaya yang menghiasi langit. Pertarungan mereka cukup sengit. Pada akhirnya, Dukmin terkena pukulan telak. Setelah menerima pukulan, Dukmin menyadari bahwa saat ini yang ia lawan bukanlah permaisuri iblis yang dulu. Ini kekuatan demigod. Pada akhirnya, permaisuri iblis ingin mengakhiri pertempuran kali ini dengan mengeluarkan Law Universe. Sementara Dukmin dibuat ketakutan bukan main. Scene berpindah. Tepat 10 hari kemudian, anggota Dukuei beserta pengikutnya dimusnahkan. Kini kota Demon Emperor City kembali damai. Lalu kita dibawa ke kediaman keluarga Yun. Diperlihatkan Yunja membuat pil Dragon Blood ditemani Jasmine. Ia melakukan hal ini semata-mata demi menyelamatkan wanitanya, yaitu permaisuri iblis. Menurut Jasmine, di dunia ini hanya ada 2 cara untuk menyelamatkan permaisuri iblis. Nyawanya yang hanya sisa 3 tahun. Pertama, dalam 3 tahun ini, Yunja harus melakukan kultivasi sampai Evil God mencapai tingkat 10. Namun, itu mustahil untuk dicapai. Dalam kurun waktu 5 tahun, Yunja hanya bisa mencapai tingkat 4. Dan cara kedua, mencari Primordial Seal of Ended. Itu adalah 7 harta surgawi, dan nomor ranking berada di urutan 3. Siapapun yang memilikinya dipastikan hidup selamanya. Umurnya tidak terbatas, bisa dikatakan hidup abadi. Tapi keberadaannya masih tidak diketahui sampai sekarang ini. Dan waktu yang pas, tungku pil sudah siap dipanen. Dengan begitu, Yunja memberikan 1 butir kepada Jasmine, dan satunya lagi untuk permaisuri iblis. Saat ditanyakan efek pil ini, jawaban Yunja lebih menohok. Jika pil ini dikonsumsi setiap hari oleh permaisuri iblis dan Jasmine, maka ini bisa membantu area sensitif lebih besar. Setelah berkata seperti itu, bisa dilihat Jasmine menghajar Yunja. Lalu kita berpindah ke kediaman taman belakang istana. Terlihat permaisuri iblis sedang menikmati pil yang diberikan oleh Yunja. Ada kecemasan dalam hatinya karena perlakuan dia mengirim pil ini. Meski pil ini tidak menyambung nyawanya, tapi dilihat ketulusannya ini sudah cukup. Dan berakhir sudah video kali ini, kita lanjut aja video selanjutnya. Saya tunggu di channel Bang Nip. Bye bye.